Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Perkecambahan dapat diartikan sebagai proses awal pertumbuhan tanaman yang dimulai dari biji hingga munculnya kecambah. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti viabilitas biji dan faktor eksternal seperti air, suhu, oksigen, dan cahaya. Kacang hijau merupakan tanaman leguminosa yang sering digunakan dalam penelitian karena bijinya mudah berkecambah dan cepat tumbuh. Sedangkan deterjen itu merupakan campuran dari berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu yang pertama, gelas kimia 1000 ml. Yang kedua, gelas kimia 500 ml. Yang ketiga, air ledeng. Yang keempat, deterjen serbuk 1 gram. Yang kelima, 14 gelas plastik yang sudah diberi label. Yang keenam, biji kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman. 7. Ada aluminium foil secukupnya. 8. Kita siapkan juga sendok. 9. Ada penggaris. 10. Kita siapkan kapas secukupnya. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, kita masukkan 1 gram deterjen bubuk ke dalam air 1000 ml. Kemudian kita aduk perlahan sampai deterjen benar-benar tercampur dengan air 1000 ml. Setelah itu kita ambil gelas yang sudah diberi label 100% dan tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas tersebut sampai terisi penuh. Setelah itu kita ambil air ledeng yang
sudah berada di tempat lain, kita masukkan air tersebut ke dalam larutan deterjen 1000 ml dan kita aduk sampai air tercampur rata dengan larutan sebelumnya. Ambil gelas yang diberi label 50% dan tuangkan air sampai gelas terisi. Setelah itu kita taruh kembali gelas di tempat semula. Kita ambil lagi 500 ml air ledeng ke dalam larutan deterjen sebelumnya. Kita tambahkan sampai air kembali terisi 1000 ml. Dan kita aduk sampai larutan tersebut tercampur rata. Ambil gelas yang berlabel 25%, kemudian tuangkan perlahan larutan deterjen ke dalam gelas tersebut sampai terisi penuh. Kita taruh kembali gelas ke tempat semula. Lalu kita ambil lagi 500 ml air ledeng ke dalam larutan deterjen sebelumnya. Aduk kembali air yang baru ditambahkan ke larutan deterjen tersebut. Setelah itu kita ambil gelas yang berlabel 12,5% dan kita tuangkan perlahan larutan deterjen tersebut ke dalam gelas. Taruh kembali gelas yang sudah berisi air ke tempat semula. Langkah selanjutnya juga sama, yaitu kita menambahkan larutan sebelumnya dengan 500 ml air dan aduk kembali air yang baru ditambahkan ke larutan deterjen sampai tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan air yang sudah tercampur rata ke dalam gelas yang berlabel 6,25%. Taruh kembali gelas ke tempat semula. Lalu kita menambahkan lagi 500 ml air ke dalam larutan deterjen 1000 ml. Aduk kembali larutan tersebut. Kita ambil gelas yang berlabel 3,1% dan tuangkan larutan air tersebut secara perlahan. Kalau sudah, kita taruh kembali gelasnya ke tempat semula. Nah, setelah itu untuk yang berlabel kontrol, kita sudah siapkan air ledeng terpisah dan kita masukkan ke dalam gelas berlabel kontrol. Sebelum menuangkan ke dalam gelas lainnya,
kita bisa menaruh kembali gelas kimia yang sudah tidak digunakan. Setelah itu kita ambil gelas lainnya yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang diberi label kontrol. Kita masukkan kapas secukupnya ke dalam gelas plastik. Pastikan kapas sudah menutupi bagian dasar gelas. Masukkan kapas sampai ke 7 gelas tersebut terisi dengan kapas. Setelah semua gelas terisi kapas, kita ambil gelas yang berlabel 100% dan masukkan air ke dalam gelas yang berisi label 100%. Tambahkan air secukupnya sampai kapas menjadi basah. Setelah itu kita ambil larutan 50% dan 25%. Masukkan air tersebut sampai kapas menjadi basah. Lanjut pada larutan yang berlabel 12,5%. Masukkan larutan deterjen tersebut ke dalam gelas dengan label yang sama. Jangan sampai ada label yang tertukar. Setelah itu dilanjutkan dengan menuangkan larutan deterjen dengan konsentrasi 6,25% ke dalam gelas lainnya yang juga diberi label 6,25%. Yang keenam, kita masukkan larutan deterjen dengan konsentrasi 3,1%. Basahi kapas secukupnya dengan larutan deterjen tersebut. Nah, yang terakhir
Kita basahi gelas dengan label kontrol yang menggunakan air ledeng atau air PDAM. Setelah kita merendam biji kacang hijau semalaman, sekarang kita ambil 10 butir biji kacang hijau untuk dimasukkan ke masing-masing gelas yang sudah diberi label tersebut. Masukkan biji ke dalam gelas, kemudian biji-biji tersebut kita atur supaya tidak ada yang bertumpuk bijinya, dan kita atur juga agar hilum pada kacang hijau itu dapat mengarah ke bawah. Kita isi biji kacang hijau tersebut ke dalam 7 gelas yang sudah diberi label dan diberi larutan deterjen sesuai dengan konsentrasinya. Jika sudah, sekarang kita bisa memotong aluminium foil. Kita potong 7 lembar aluminium foil dan kita posisikan aluminium foil agar berada di tengah lingkaran gelas. Kemudian kita rapikan aluminium foil agar semua permukaan gelas dapat tertutup dengan aluminium foil. Pada saat merapikan aluminium foil yang ada di gelas, kita harus berhati-hati karena aluminium foil ini mudah robek. Nah, setelah itu kita rapikan. Pastikan semua bagian gelas sudah tertutup. Lakukan juga pada gelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tutup permukaan gelas dengan aluminium foil agar tidak ada cahaya yang masuk. Bisa dilihat di video untuk cara melipat dari aluminium foilnya agar tetap rapi dan tertutup semuanya. Setelah itu lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam atau selama 2 hari. Kita dapat mengukur panjang akar dengan mistar. Namun jika ada kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya, maka akan kita anggap memiliki akar sama dengan 0 mm. Hasil pengamatan pengaruh deterjen terhadap tumbuhan kacang hijau pada hari ke-1 atau 24 jam dan hari kedua juga selama 24 jam dapat dilihat pada video. Kemudian di sana juga ada grafik rata-rata pertumbuhan kecambah setiap konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam. Dari hasil praktikum terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen,
semakin rendah tingkat perkecambahan kacang hijau. Pada gelas yang diberi label kontrol atau yang berisi air ledeng, semua biji kacang hijau berhasil berkecambah dengan akar yang panjang sehingga menunjukkan kondisinya normal. Pada konsentrasi rendah yaitu 3,1% dan 6,25%, masih terjadi perkecambahan yang cukup baik walaupun mulai ada sedikit penurunan panjang akar. Pada konsentrasi menengah yaitu 12,5% dan 25%, jumlah biji yang berkecambah mulai menurun tajam dan panjang akar juga lebih pendek. Sedangkan pada konsentrasi 50%, hanya sedikit biji yang mampu berkecambah dengan akar yang pendek. Nah, untuk konsentrasi yang paling tinggi yaitu 100% atau deterjen murni, tidak ada biji yang berkecambah. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dalam konsentrasi tinggi sangat toksik terhadap proses perkecambahan kacang hijau. Hal ini dikarenakan deterjen mengandung zat kimia seperti surfaktan yang dapat merusak struktur sel tanaman dan menghambat penyerapan air yang sangat penting untuk inisiasi perkecambahan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan praktikum ini yaitu semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin besar penghambatan terhadap perkecambahan dan pertumbuhan akar biji kacang hijau. Yang kedua, pada konsentrasi tinggi kurang lebih 50% dan 100%, deterjen hampir sepenuhnya menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, pada konsentrasi rendah yaitu 3,1% dan 6,25% masih memungkinkan pertumbuhan meskipun ada beberapa biji kacang hijau yang sedikit terganggu. Yang keempat, pada gelas yang diberi label air ledeng atau kontrol menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan akar yang sangat baik. Nah, walaupun pada gelas yang diberi label kontrol ini juga ditutupi dengan aluminium foil, namun pertumbuhannya juga sangat bagus. Jadi praktikum ini menunjukkan bahwa pencemaran deterjen di lingkungan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Demikian praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Semoga praktikum ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.